يا من شق البحار وأجر. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anak sahabat kelas 5 semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita akan murojaah bersama-sama ya. Sebelumnya Ustadz beritahu bahwasanya dahulu pernah ada seorang sahabat yang dia di malam hari sedang membaca Al-Quran ya. Dia tidur, anaknya di pangkuan dia tertidur, kemudian dia sendiri melantunkan Al-Quran. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Sesuatu yang sangat mengherankan ketika dia melihat ke atas langit, ada sekumpulan awan seakan-akan mau jatuh ke bawah ya. Ketika dia membaca Al-Quran, awan tersebut turun semakin dekat, dan sahabat tersebut memiliki seekor kuda yang dicancang di dekat situ. Kudanya ketakutan melihat awan yang turun dari atas langit. Ternyata itu apa? Ketika dia membaca Al-Quran, awan turun semakin dekat. Kemudian kudanya berputar-putar ketakutan, tapi nggak bisa lepas. Ya, sampai akhirnya dia ketakutan dan dia memberhentikan bacaan Al-Quran. Nah, ketika paginya dia menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah, dan ternyata yang hendak turun itu adalah malaikat. Ternyata malaikat ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat tadi ya. Masya Allah. Nah siapa tahu kita kalau murojaah bareng tahu-tahu malaikatnya mau turun. Wah, ngeri nggak? Takut nggak kira-kira? Nggak usah takut. Kata Rasulullah, kalau engkau tetap membaca Al-Quran, nanti malaikat akan ikut baca, ikut melihat, ikut menyaksikan. Masya Allah. Makanya kita harus semangat dalam baca Al-Quran, karena malaikat sendiri senang membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari kita ya. Bahkan malaikat itu ketika kita sholat di masjid, kemudian kita membaca Al-Quran, malaikat pun menatapkan wajahnya ke wajah kita ya, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran kita ya. Masya Allah. Nah sekarang kita akan murojaah bersama-sama ya, dan ini juga sudah di live ya. Nanti insya Allah nanti videonya bisa dijadikan murotal ya buat kita semua, buat kalian kalau mungkin kangen ya murojaah bareng-bareng. Nah nanti bisa didengarkan videonya di YouTube. Nah dan kalian pun akan disuting nih, Masya Allah. Jadi ngajinya yang semangat ya. Sekarang kita akan murojaah dari surat An-Naba. Semuanya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Habis apa surat apa? An-Nazi'at. Ayo sekarang baca surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubuhun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa anqasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. Masya Allah. Sekarang satu lagi. Abasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman sha'a dhakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Ya, buat selingan ya biar tidak jenuh ya. Nah, Ustadz berikan kisah ya. Ustadz semalam baca kisah lucu tapi aneh ya. Jadi ada seorang ulama, seorang syekh atau seorang ustadz, dia memiliki banyak murid, ya, memiliki banyak murid. Kemudian syekh tersebut atau ustadz tersebut berpesan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian kalau jadi ustadz jangan suka mengharap duit dari orang. Misal ngisi khutbah mengharap dikasih amplop, ngisi kajian mengharap dikasih amplop, itu nggak baik ya. Kalian seorang ustadz, calon seorang ustadz harus memiliki pekerjaan, harus memiliki mata pencaharian yang kamu bisa dapat duit dari situ. Jangan mengandalkan ngajar, jangan mengandalkan
dakwah untuk mendapatkan duit. Akhirnya ya udah, kalau pengen bekerja biar mudah, contohlah bapak kalian dulu bekerja, ya, suruh cari tahu bapaknya dulu kerjanya apa, nah suruh niru. Nah akhirnya apa? Salah seorang santri, salah seorang muridnya yang dia pulang menemui ibunya, bapaknya sudah meninggal. Kemudian sang anak tersebut atau sang murid tersebut tanya sama uminya, "Mi, abah itu dulu kerjanya apa, Mi?" Uminya nggak mau ngasih tahu, malah dia pergi. Dikejar lagi, "Mi, kata ustadz saya suruh bekerja seperti kerjaan ayah dulu." Uminya marah, "Ayahmu tuh sudah meninggal, sudah, nggak usah dibahas." Uminya pergi lagi, dikejar lagi sama anaknya. "Mi, tolong kasih tahu dulu abah kerjanya apa, saya mau niru." "Jangan niru," katanya. "Abahmu itu dulu pencuri," katanya. Waduh, abahnya seorang pencuri. Kata sang murid, "Kata ustadz saya, Mi, nggak apa-apa, kerjaannya apapun yang penting bertakwa." Waduh, bingung uminya, apa bisa mencuri sambil bertakwa, katanya. Aduh, katanya, "Bisa, Mi, saya bisa mencuri sambil bertakwa." Akhirnya sang anak tersebut cari tahu bagaimana cara mencuri yang benar. Akhirnya dia belajar, dia tanya-tanya orang, mencuri itu bagaimana sih? Akhirnya dia ketemu salah seorang yang mengajari dia untuk mencuri, ya, ngajari mencuri, ya. Akhirnya dia sampai membuat kunci-kunci buatan buat buka rumahnya orang, ya. Diajari sampai dia bisa. Dia berharap bisa menjadi pencuri seperti ayahnya, dan dia pingin bertakwa juga sambil mencuri. Kira-kira bisa ketemu ini? Mencuri sambil bertakwa itu ketemu nggak? Nggak ketemu. Tapi sang murid ini ingin mempraktekkan seperti apa kata gurunya. Apapun kerjaannya, yang penting bertakwa. Akhirnya setelah dia menguasai ilmu pencurian, setelah mempelajari semua trik-trik mencuri, akhirnya dia pingin di suatu malam dia beraksi. Habis isya, orang-orang pada tidur, dia keluar bawa alat-alatnya, bawa tasnya isinya alat-alat buat membuka pintu. Akhirnya dia pertama kali mau mencuri rumah tetangganya, sebelahnya pas mau dicuri. Ketika dia mau buka pintunya pakai alatnya dia ingat, oh, mengganggu tetangga itu nggak boleh sih, berarti ini dosa, ini nggak bertakwa. Akhirnya dia nggak jadi, aduh nggak bisa ini, saya harus bertakwa ini. Akhirnya dia pindah ke sebelah tetangganya. Nah, rumah ini nih cocok ini, mau tak curi ini. Ketika mau dibuka, mau dibobol pintunya, ternyata dia ingat itu rumah anak yatim. Dia baru ingat lagi, oh, nggak boleh makan harta anak yatim. Aduh, nggak jadi wes, harus bertakwa ini, mencuri juga. Nah, akhirnya dia pergi lagi sampai dia menemui sebuah rumah yang besar, kaya raya orangnya, terkenal. Dia orang kaya raya, duitnya banyak. Akhirnya dia, nah ini baru ini cocok ini. Akhirnya dia buka pintunya, cekrek, dia bisa masuk. Dia bingung, di dalam kamarnya banyak. Aduh ini, yang isinya duit, yang kamar mana ini? Ya, akhirnya dia tengok satu-satu, dia buka satu-satu, sampai ketemu kamar yang isinya duit tok, isinya emas, duit, berlian, macam-macam ya. Akhirnya dia berusaha untuk ngambil. Kemudian dia ingat, ngambil duitnya orang itu dosa ya. Aduh, lah gimana ini? Yowes, gini aja wes. Sekarang duitnya tak hitung dulu. Akhirnya dia menghitung duit semua yang ada di kamar tersebut. Dia catat, dia keluarkan buku-buku catatan punya bos di situ. Yang punya rumah kan numpuk buku isinya catatan. Ya, hari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian, untung sekian. Ternyata dia kaya sudah 6 tahun. Nah, sang pencuri ini yang dia adalah seorang murid, seorang santri, dia berpikir, siapa tahu bapak yang kaya ini dia belum mengeluarkan zakatnya. Selama 6 tahun saya hitungkan duitnya.
dan saya akan hitungkan berapa zakatnya. Nah, akhirnya dia sampai subuh dia menghitung duit nggak selesai. Dihitung duit bapaknya itu sampai ditotal semua, nanti zakatnya berapa? Kan kalau orang kaya itu harus mengeluarkan zakat, ya. Nah, dia menghitungkan duit orang kaya tersebut sampai mendekati subuh. Sampai mendekati subuh. Akhirnya dengar azan. Akhirnya sang santri tersebut belum selesai ngitung nih. Masih dioret-oret, dia nyalain lilin, oret-oret, ngitung duitnya bos tersebut. Akhirnya dengar azan, dia berpikir, wah udah azan nih, saya harus bertakwa, saya harus sholat sunnah. Karena dia pencuri yang bertakwa. Akhirnya dia ngambil air wudhu, kemudian dia sholat sunnah. Bayangkan mencuri sambil sholat sunnah, ngitung duitnya belum selesai. Akhirnya yang punya rumah bangun. Kamu siapa? Sholat dulu yuk, kita harus bertakwa katanya. Ayo kita sholat subuh berjamaah. Kata yang punya rumah, ini maling kok aneh katanya. Ini maling kok ngajak sholat sunnah, ngajak sholat jamaah. Akhirnya istrinya bangun. Pak, itu siapa pak? Nggak tahu. Kok tahu-tahu dia nyalain lilin sambil ngitung duit kita. Ya. Nah, terus tak dapeti kok dia sedang sholat sunnah. Ketika tak pergoi, ketika tak tegur kamu siapa, malah jangan banyak ngomong. Suruh kita sholat sunnah dulu, kemudian suruh diajak sholat jamaah. Akhirnya benar. Setelah sholat jamaah subuh, yang jadi imam tuan rumahnya ya. Jadi kalau kita menetap di suatu rumah orang, yang berhak menjadi imam untuk sholat jamaah adalah tuan rumahnya. Akhirnya setelah salam, baru si yang punya rumah tanya sama pencuri tadi. Coba katakan, kamu tuh siapa? Oh gini pak, saya itu pencuri katanya. Dia ngaku ya. Jadi dia orangnya polos atau lugu ya, lucu dan wagu ya. Orangnya terlalu polos. Dia mengatakan, saya itu pencuri pak, tapi saya bertakwa. Nah saya masuk ke rumah bapak, kemudian tak dapati duit bapak itu banyak. Ketika tak hitung, ternyata bapak itu sudah 6 tahun belum mengeluarkan zakat. Nah sekarang tak hitungkan, nanti zakatnya berapa, nanti harus diserahkan kepada fakir miskin. Ya, akhirnya sang bapak pun tersebut malah heran. Masya Allah ini, kok pencuri pinter ngitung, kemudian dia menerangkan tentang keutamaan zakat. Karena apa? Karena orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, kelak hartanya akan dijadikan setrika untuk menyetrika tubuh kalian ya. Misal kalian kaya, nggak mau dikeluarkan zakatnya, nanti duit ini yang kalian umpetin ini yang nggak mau dikeluarkan zakatnya, kelak di akhirat akan dijadikan setrika yang akan menyetrika punggung kalian. Bayangkan kalau kalian ambil setrika, kamu coba tempelkan di pipi aja coba, 1 menit aja coba, kira-kira gosok nggak pipinya? Oh gosong, jadi sate, jadi fried chicken ya. Kasih kecap, oh enak ya. Nah itu kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menyimpan harta dan sampai tidak dikeluarkan zakatnya, kelak di hari kiamat akan dijadikan setrika yang akan menyetrika punggung atau tubuh orang yang menyimpan harta tersebut. Nah akhirnya sang bos tersebut sadar. Akhirnya dia bilang sama istrinya, Bu, pencuri ini pinter, pencuri ini bertakwa katanya. Bagaimana kalau pencuri ini tak jadikan sekretaris, tak suruh kerja sama kita, kemudian nanti bisa dinikahkan dengan anak kita. Oh Masya Allah ya. Akhirnya ibunya pun setuju. Oh iya pak, dia orangnya Masya Allah baik, pinter syariat, bisa menerangkan tentang zakat. Akhirnya sadar ya. Akhirnya mereka sampai sadar dan mereka setuju dengan untuk menikahkan sang pencuri tersebut dengan anaknya. Ya, Masya Allah ya. Akhirnya apa? Sang bapak tersebut, si bos tersebut menemui pencuri tadi.
Gini nak, kamu tak lihat, Masya Allah, pinter ngitung zakat ya, pinter ilmu agama, bertakwa ya, walaupun kamu pencuri ya, mau mencuri, tapi ternyata saya melihat kamu adalah orang yang jujur. Nah, ini baiknya sifat jujur. Jadi orang tersebut menjelaskan apa nasihat dari gurunya tadi, suruh bertakwa ya. Intinya apa? Bertakwa. Akhirnya, wes sekarang kamu gini aja. Kamu sekarang kerja jadi sekretaris saya. Kamu yang menghitung harta-harta saya, kemudian kamu menghitung zakatnya, dan kamu menghitung pemasukan-pemasukan saya, dan kamu nanti tak jadikan mantu, tak nikahkan sama putri saya. Masya Allah enggak? Siapa yang mau? Hah? Aska mau, Aska? Hah? Enggak mau? Ya, jadi dia jujur dan lugu ya, maksudnya polos ya. Dia mengatakan apa yang dikatakan syekhnya, dikatakan ustadznya, kemudian dia mencuri dengan cara yang bertakwa ya, mencuri dengan bertakwa ya. Masya Allah. Nah, sekarang coba apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari kisah tadi? Harus bersifat jujur, terus bertakwa, terus apa lagi? Kalau mau jadi maling, sholat dulu. Jangan. Kalau mau maling apa? Izin dulu. Itu bukan maling, namanya minta ya. Ya, Masya Allah. Benar ya, tadi pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya kita harus jadi orang yang jujur ya. Kemudian kita harus jadi orang yang bertakwa ya. Sekarang kita murojaah lagi ya. Surat apa sekarang? Surat At-Takwir, insyaallah. Ya, kita mulai ya. Semuanya baca. Sambil dibuka apa itunya? Juz amanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah. Satu surat lagi ya. Surat apa? Apa Ryan? Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah ya. Ya, mungkin kita cukupkan sekian ya. Nanti insya Allah di sini kita bagi yang belum tuntas jilid Iqra-nya ya, nanti giliran ya, gantian maju ke Ustadz. Mungkin rekamannya udah Bu? Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.